Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi up to date ya seputar P3K 2024 Bapak Ibu ya. Oke, sekarang 21 Januari. Oke, di sini ada informasi yang menarik dari ayubandung.com Bapak Ibu ya. Kemarin ya, ini ada sebuah pengangkatan ya, tapi tidak semua daerah Bapak Ibu ya. Ini ada 11.737 honorer R2 dan R3 diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hasil putusan ini berlanjut ke tahap pengisian DRH. Oke, jadi ini dampak dari mungkin optimalisasi formasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebagian daerah itu melakukan optimalisasi. Nah, jadi teman-teman yang katakanlah ada banyak formasi kosongnya itu dioptimalisasi menggunakan teman-teman yang notabene itu sudah lulus ya sebenarnya R2 dan R3 tapi tidak mendapatkan formasi. Ini beberapa daerah ini berhasil Bapak Ibu ya, ada 11.737 yang bisa statusnya berubah ya dari tidak ada L-nya jadinya nanti R2 garing L R3 garing L. Ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi andaikan saja, andaikan saja semua daerah melakukan kayak gini, tentunya bakalan berkurang ya R2 dan R3-nya karena di sini cukup lumayan ya 11.000 itu banyak Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini beritanya dari ayobandung.com Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada ya, kabar baik ya istilahnya Bapak Ibu ya. Kabar baik dari tenaga honorer R2 dan R3 di sejumlah daerah di Indonesia soal status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Tentunya teman-teman yang notabene R2 dan R3 itu logikanya pasti per waktu Bapak Ibu ya, karena tidak mendapatkan formasi. Tetapi di daerah ini itu bisa statusnya berubah menjadi penuh waktu karena ada mungkin optimalisasi formasi ya Bapak Ibu ya. Bahkan di sini Bapak Ibu Kemenpan RB ya kan telah menyetujui nih penambahan formasi untuk mengakomodasi para honorer yang sebelumnya belum mendapatkan formasi. Luar biasa, keren sekali ini daerah ini. Perlu untuk daerah lain mencontoh daerah ini ya seperti itu. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pengangkatan honorer jadi PPK penuh waktu ini diharapkan dapat memberikan kepastian nih bagi ribuan honorer di berbagai provinsi. Oke, tentunya ada bentuk protes ya bagi teman-teman memang R2 dan R3 itu pengennya itu penuh waktu. Nah, ini tuntutannya teman-teman ya harus full time. Karena kalau paruh waktu itu tidak jelas ya, yang ngatur adalah daerah. Nah, nanti kesejahteraannya gimana itu masih belum mendapatkan kepastian lah istilahnya Bapak Ibu ya. Nah, ada 11.737 tenaga honorer Provinsi Banten Bapak Ibu ya. Akhirnya diangkat menjadi penuh waktu melalui proses yang sangat panjang seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan keputusan ini itu adalah hasil perjuangan honorer R2 R3 yang melakukan audiensi dengan pemerintah daerah dan anggota dewan setempat. Bahkan proses pengisian daftar riwayat hidup bagi tenaga honorer yang masuk formasi tambahan ini direncanakan pada Juni 2025. Perjuangan honorer di Provinsi Jambi ini juga demikian Bapak Ibu ya. Jadi selain Banten, di sini ada daerah juga yang berjuang ya. R2 dan R3-nya itu diangkat penuh waktu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di Jambi ini juga terjadi R2 dan R3 juga terus memperjuangkan status penuh waktu mereka. Luar biasa Bapak Ibu ya teman-teman ini. Dalam audiensi bersama DPRD dan pemerintah daerah, para honorer ini menuntut agar mereka diangkat sebagai pegawai penuh waktu, tapi melalui status paruh waktu terlebih dahulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Salah satu perwakilan tenaga honorer menyebut bahwa di sini sebagian besar dari mereka telah mengabdi lebih dari 10 tahun di wilayah terpencil. Jadi, tenaga honorer di Jambi yang meminta pengangkatan penuh waktu mencapai 897 orang. Masuk guru yang selama ini terus berjuang agar mendapat akomodir ya di dalam formasi P3K. Jadi pemerintah daerah Jambi ini juga ada komitmen ya menindaklanjuti tautan ini dengan mendata ulang tenaga honorer yang memenuhi syarat. Oke, jadi ini belum pasti ya. Kalau di Jambi ini masih terkait tanda tanya ya, istilahnya belum ACC. Tapi kalau di Banten tadi sudah ACC ya kan. Nah, kalau di Banten itu sudah ACC. Nah, semoga daerah-daerah lain menyusul ya tentang optimalisasi formasi ya.
Kemudian di Kepulauan Riau, Bapak Ibu ya. Kepulauan Riau ini juga melakukan hal yang sama ya, Bapak Ibu ya. Ini perjuangan honorer juga membuahkan hasil positif. Bahkan Gubernur Ansar Ahmad ini berhasil meyakinkan pihak Kemenpan RB untuk menambah formasi guna mengakomodir honorer yang belum lolos seleksi tahap 1. Nah, di sini ada sekitar 552 Bapak Ibu ya. Tenaga honorer di Kepri, Kepulauan Riau akan mendapatkan status penuh waktu tadi dari 12 kesehatan dan 540 tenaga teknis. Nah, ini full senyum Bapak Ibu ya, teman-teman. Untuk R2 dan R3 ini full senyum seperti itu. Namun, untuk guru honorer ini masih belum Bapak Ibu ya. Guru honorer di Kepulauan Riau ini jumlahnya masih ratusan, terus memperjuangkan hak mereka agar diakomodir dalam formasi tambahan ini. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya. Gubernur Kepulauan Riau juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di Kepri untuk segera menyusun formasi tambahan yang sesuai kebutuhan dengan jumlah honorer yang belum terakomodir. Oke. Untuk masalah jadwal pengisian DRH ini ikut yang tahap 2 sepertinya Bapak Ibu ya. Di sini honorer yang masuk dalam formasi tambahan DRH-nya kapan, Kak? Iya, di sini tahap 2 Bapak Ibu ya. Untuk yang tahap 1 kan memang sudah hampir berakhir ya. Kemudian penambahan informasi ini di sejumlah daerah ini menjadi bukti bahwa perjuangan aduansi itu sangat membuahkan hasil. Oke. Terkait untuk aturan paruh waktu memang sudah disebutkan di UU nomor 16 ya tahun 2025. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan yang bisa jadi paruh waktu itu di diktum ketiga Bapak Ibu ya. Guru bisa, tenaga kesehatan bisa, tenaga teknis bisa, pengelolaan umum operasional bisa, layanan operasional, operator bisa, pengelola layanan operasional bisa, penata layanan operasional juga bisa. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ya kan. Dan untuk gajinya gimana? Ini di diktum ke-19 ya kan. Upahnya itu paling sedikit adalah mengikuti upah minimum di suatu daerah ya kan, atau UMK lah istilahnya Bapak Ibu ya. Tapi ini tergantung Pemda juga Bapak Ibu ya. Jadi mungkin anggaran Pemda tidak memenuhi ya mau gimana lagi ya, seperti itu. Jadi dikembalikan lagi ke Pemda. Makanya teman-teman R2 dan R3 itu seakan ya sama aja ya kan. Kalau kita tidak bahkan direncanakan demo di tanggal 2 Februari Bapak Ibu ya. Untuk tuntutannya itu ya tadi meminta untuk semuanya itu diangkat penuh waktu ya. Karena kalau paruh waktu ini ya ini sesuai Pemda, kita kembali lagi. Bahkan sumber pendanaan untuk paruh waktu itu sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal dari selain dari belanja pegawai. Jadi intinya bisa nih ya kan menambah aslinya. Tapi kan pihak Pemda tidak semua Pemda itu bisa kayak memperjuangkan gitu ya. Jadi teman-teman itu kayak tidak yakin. Makanya tuntutan mereka itu diangkat semuanya itu adalah penuh waktu. Biar jelas ya kan, seperti itu diatur oleh pusat seperti itu. Tentunya memang kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Untuk kabar-kabar terbaru, semoga saja nanti misalkan daerah-daerah yang lain menyusul ya tentang optimalisasi ini. Jadi ini ada puluhan ribu ya Bapak Ibu ya sudah dialihkan ya dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Yang awalnya nggak lulus jadi penuh waktu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Burkon. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.